Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK, ringkasan materi tentang integritas. Dengarkan, pahami, jangan dihafal. Oke, kita mulai dari pengertian integritas. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Faktor pendorong integritas nasional. 1. Rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 2. Ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Dan yang keempat, ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Adapun faktor pendukung integritas nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. 4. Jiwa dan semangat bergotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. Dan yang kelima, rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Selain itu, ada faktor penghambat integritas nasional, yaitu 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. Dan yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Sekarang kita akan membahas mengenai KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum, dan yang kelima adalah proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Dalam menjalankan roadmap KPK 2011 sampai 2023 atau 12 tahun, strategi besar atau grand strategi KPK meliputi beberapa langkah, yaitu 1. Pencegahan terintegrasi. KPK melakukan upaya preventif dengan cara membangun sistem integritas nasional atau SIN berdasarkan fokus area pada masing-masing fase. Langkah awal yang dilakukan oleh KPK adalah dengan melakukan kajian komprehensif pada suatu sistem peraturan ataupun prosedur pada fokus area yang rentan terjadinya korupsi. Yang kedua, penindakan terintegrasi. Langkah ini dilakukan pada Grand Corruption berdasarkan fokus area pada setiap fase. Dan yang ketiga adalah pencegahan dan penindakan terintegrasi. KPK akan melakukan pencegahan pada fokus area yang telah dilakukan penindakan. Sebaliknya, KPK juga akan melakukan penindakan jika pencegahan pada suatu fokus area belum mencapai hasil. Kita akan membahas mengenai Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 5 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian PAM-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki 3 fokus utama, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan reformasi birokrasi, dan penegakan hukum.
Sekarang kita akan bahas mengenai gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12B ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C ayat 1 menyebutkan, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di ayat 2 menyatakan, penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Dan di ayat 3 menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Sekarang kita akan bahas mengenai ASN, terutamanya mengenai integritas. ASN diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Adapun pasal yang penting mengenai integritas yaitu pasal 3. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku, 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan 7. Profesionalitas jabatan. Pasal 8. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pasal 10. Pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Pasal 12 atau peran ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah tadi beberapa ringkasan materi tes wawasan kebangsaan atau TWK tentang integritas. Semoga bermanfaat dan Anda bisa lulus menjadi PNS di tahun ini. Amin. Dan jangan lupa klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.